Terima kasih kami sampaikan atas waktunya Mbak Subairi yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan terkait dengan peluang pengadilan hak asasi manusia di ICC ini, terutama dikaitkan dengan kasus di KM 50. Saya sudah buat slide ini terkait dengan diskusi kita hari ini, terutama peluang pengadilan hak asasi manusia internasional ini dalam kaitannya dengan kasus di KM 50. Jadi kalau misalnya kita lihat, sebelum kita membaca peluang apa yang dilakukan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita dari FPI, alangkah baiknya kalau saya mencoba memulai dari hak asasi manusia ini berdasarkan dengan undang-undang di Indonesia dengan di piagam PBB. Karena memang perspektifnya hak asasi manusia di dalam undang-undang kita yang dianut oleh Indonesia tentunya tidak akan sama persis dengan apa yang dianut oleh piagam PBB. Tapi bagaimanapun juga kasus di KM 50 yang sudah menewaskan dari saudara-saudara kita dari 6 Laskar FPI, ini akan menjadi perhatian serius dari pengamat hak asasi manusia, karena memang faktanya saat ini sudah ada 6 Laskar FPI yang sudah meninggal dunia. Dan ini juga merujuk terhadap hasil dari rekomendasi yang dilakukan oleh Komnas HAM, memang dibagi menjadi dua hal. Pertama, misalnya Komnas HAM menyebutkan kasus 2 orang yang meninggal itu dianggap bukan melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Akan tetapi terhadap 4 orang yang meninggal terhadap Laskar FPI itu hasil rekomendasi Komnas HAM telah menyebutkan bahwa itu telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Nah, berikutnya yang dilakukan oleh teman-teman kita FPI ketika mereka mengajukan ke pengadilan hak asasi manusia di internasional atau di ICC, bagaimana sih peluangnya sebenarnya dari langkah-langkah hukum yang telah dilakukan oleh teman-teman kita FPI. Terus terang saja, saya sangat appreciate terhadap apa yang telah dilakukan oleh teman-teman FPI yang melakukan dan menempuh jalur secara hukum ketimbang kemudian melakukan upaya-upaya di luar hukum. Karena bagaimanapun juga hak asasi manusia ini perlu diselesaikan dengan tuntas yang tentunya nanti akan kita cari kebenaran materialnya. Tentunya hal itu bisa dilakukan dan itu bisa terjadi kalau dilakukan melalui proses pengadilan. Tidak bisa dilakukan proses di luar pengadilan kalau kita ingin mencari sebuah kebenaran material itu. Kalau kita lihat, ada dua mekanisme di dalam pengadilan hak asasi manusia itu. Pertama ada the treaty-based mechanism. Kemudian yang kedua ada the character-based mechanism. Jadi kalau yang pertama, the treaty-based mechanism ini bisa dilakukan oleh negara-negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap perjanjian Roma misalnya. Tapi yang kedua, terkait dengan mekanisme karakter based mekanisme ini tentunya bisa dilakukan oleh siapapun juga, termasuk oleh teman-teman FPI yang masuk di dalam PBB. Jadi Indonesia ini sudah masuk dalam negara-negara yang terhimpun dalam PBB, sehingga kalau menurut the karakter ini, maka FPI punya kewenangan, punya legal standing untuk melakukan pengujian itu. Namun demikian, sebelum kita lebih jauh masuk kepada apa yang telah dilakukan oleh teman-teman FPI, tentunya kita perlu mengetahui bagaimana mekanisme, bagaimana prosedur di dua mekanisme ini, baik di treaty-based mechanism atau di charter-based mechanism. Berdasarkan dua mekanisme tersebut, baik itu treaty-based mechanism atau charter-based mechanism, tentunya spiritnya adalah dalam rangka untuk menjamin terselenggaranya hak asasi manusia. Nah, kita masuk kemudian kepada mekanisme atau prosedur pelaporan hak asasi manusia dengan menggunakan the charter base ini. Kalau kita lihat mekanisme the charter base ini
Pertama, yang perlu dilakukan oleh nanti kita bisa lihat apakah kemudian teman-teman FPI kita bisa membaca peluang mereka menang atau ditolak atau kalah nanti di pengadilan Mahkamah Internasional itu dari mekanisme-mekanisme ini. Apa kemudian teman-teman FPI sudah memenuhi syarat formil atau prosedur yang untuk bisa masuk ke Mahkamah Internasional ataupun tidak? Ini bisa kita potret dari perjalanan mekanisme yang telah dilakukan oleh teman-teman FPI. Saya tidak berani menyimpulkan, nanti silakan teman-teman sendiri yang bisa menyimpulkan apakah hal-hal yang telah dilakukan oleh teman-teman FPI ini sudah sesuai dengan prosedur ini ataupun tidak. Kita lihat misalnya ini kalau kita menggunakan mekanisme di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Prosedur yang pertama yang perlu dilakukan oleh di dalam mekanisme Dewan HAM PBB ini adalah satu, bisa kita lihat adanya prosedur khusus. Apa itu prosedur khusus? Prosedur khusus ini merupakan mekanisme pencarian fakta dan investigasi dengan cara melakukan kunjungan ke Indonesia. Lagi-lagi kalau kemudian prosedur ini sudah diberikan oleh FPI kepada Dewan Hak Asasi Manusia ini, maka Dewan HAM PBB ini bisa melakukan 3 hal ini. Pertama, bisa membentuk prosedur khusus untuk melakukan investigasi dan pencarian fakta di Indonesia. Hal ini dalam rangka untuk mencari dan menjalankan misi pencarian fakta, baik itu mulai menerima laporan langsung dari masyarakat umum ataupun dari organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia dan lain sebagainya. Itu tugas dari prosedur khusus yang dilakukan oleh Dewan HAM PBB. Kemudian Dewan HAM PBB juga bisa melakukan membentuk kelompok kerja terbuka yang tujuannya untuk memberikan partisipasi kepada semua negara dan organisasi non pemerintah, baik itu NU, baik itu apakah terbukti sudah ada pelanggaran hak asasi manusia atau tidak, itu nanti tugas dari kelompok kerja yang dibentuk oleh Dewan HAM PBB. Kemudian yang ketiga, Dewan HAM PBB juga membentuk yang namanya subkomisi, di mana subkomisi ini memiliki mandat untuk melakukan penelitian, membuat rekomendasi, berpartisipasi dalam pembuatan konvensi, termasuk menerima laporan dan memeriksa dugaan pelanggaran HAM. Absurd 6 itu masuk kategori HAM atau tidak, itu nanti akan diputuskan di dalam subkomisi di Dewan HAM PBB itu. Kemudian selain menggunakan mekanisme di dalam Dewan HAM, kalau FPI misalnya menggunakan charter base itu bisa menggunakan prosedur yang kedua. Apa itu prosedur yang kedua? Prosedur menggunakan resolusi 1235. Apa itu resolusi 1235? Itu resolusi 1235 ini ditetapkan pada tanggal 6 Juni 1967 yang di dalamnya satu, memuat pelaporan ke Dewan HAM. Nah, apakah kemudian teman-teman FPI itu sudah melakukan usaha-usaha pelaporan ke Dewan HAM tersebut? Di mana kemudian setelah pelaporan ke Dewan HAM, langkah selanjutnya adalah Dewan HAM itu kemudian memberikan kuasa untuk melakukan pemeriksaan keterangan yang relevan terkait dengan pelanggaran HAM yang diterima dari perseorangan, organisasi non-pemerintah, dan negara sebagaimana dimuat dalam surat pengaduan yang didaftarkan kepada Sekretaris Jenderal PBB. Kemudian yang ketiga adalah melakukan studi terhadap pola pelanggaran HAM, dan yang keempat adalah bukan dilakukan oleh individu. Nah, kita bisa lihat apakah kemudian meninggalnya teman-teman dari Laskar FPI itu dilakukan oleh individu atau oleh struktur. Nah, dilihat kalau misalnya itu dilakukan oleh individu, maka tidak bisa menggunakan prosedur 1235 ini. Kemudian ada prosedur 1503. Jadi kalau tadi ada prosedur 1235, kalau kita menggunakan dari base dari PBB, maka ada juga prosedur 1503. Apa aja itu? Pertama, disusun sebagai prosedur pengaduan individual, artinya yang memiliki legal standing untuk menggunakan
instrumen prosedur 1503 ini hanya bisa dilakukan oleh individu dalam sebuah negara, bukan oleh organisasi, bukan dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi hanya bisa dilakukan oleh pengaduan individual. Kemudian yang kedua, prosedur berikutnya kalau menggunakan prosedur 1503 ini, Dewan Hak Asasi Manusia diberi kewenangan untuk mempelajari secara konfidensial komunikasi dengan korban, komunikasi dengan organisasi non-pemerintah yang telah melewati pengujian dan diterima oleh Sekretaris Jenderal. Kemudian yang ketiga, ketiadaan ganti rugi kepada pihak korban. Dengan kata lain, prosedur ini hanya bersifat informatif kepada masyarakat internasional bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara tertentu. Oleh karena itu, sanksi yang paling dimungkinkan dalam menggunakan prosedur 1503 ini hanya memberikan rasa malu atau shaming aja kepada negara pelanggar. Tidak bisa memberikan sanksi yang lain, misalnya ganti rugi dan lain sebagainya. Jadi sanksinya dalam menggunakan prosedur 1503 ini adalah shaming semata terhadap negara yang melakukan pelanggaran. Nah, saya kira nanti FPI bisa memilih menggunakan prosedur yang mana kalau itu dalam kategori base mekanisme yang tadi. Kemudian lalu bagaimana peluang FPI di dalam pengadilan internasional? Nah, kalau kita misalnya menggunakan prosedur 1235 dan prosedur 1503 yang dilakukan oleh Dewan Hak Asasi Manusia, maka perlu diingat bahwa Indonesia pada tahun 2021, tepatnya tanggal 17 Juni 2020, Indonesia sudah terpilih menjadi Dewan Ekonomi Sosial PBB atau ECOSOC. Di mana kalau kita flashback ke belakang, prosedur 12 yang tadi yang saya sebutkan 1235 ataupun 1503 ataupun misalnya menggunakan mekanisme di Dewan HAM ini, maka tidak bisa lepas dari yang namanya mohon maaf, tidak bisa lepas dari anggota Dewan Ekonomi Sosial PBB ini. Karena bagaimanapun juga Dewan Ekonomi Sosial PBB ini yang masuk dalam kategori ECOSOC itu yang bisa menentukan dewan nanti di PBB tersebut. Nah, apakah kemudian dengan membaca ini peluang FPI bisa masuk ke pengadilan internasional menggunakan mekanisme yang pertama tadi memungkinkan atau tidak? Nanti bisa dilihat aja nanti sama teman-teman FPI. Berikutnya, nah, selain ada prosedur yang tadi di bawah PBB itu, maka juga di sini dimungkinkan menggunakan mekanisme dengan treaty-based mechanism. Jadi ini tidak akan terikat apakah Indonesia atau negara-negara lain itu menjadi anggota PBB atau tidak, itu bukan itu perbincangannya. Tapi dalam konteks the treaty-based mechanism ini lebih kepada negara-negara tersebut sudah meratifikasi perjanjian statuta Roma atau tidak. Kalau misalnya Indonesia belum melakukan meratifikasi statuta Roma, maka menurut asumsi saya, menurut pengetahuan saya, maka sangat sulit bagi teman-teman FPI untuk menempuh jalur di Mahkamah Internasional dengan menggunakan prosedur the treaty-based mechanism ini. Kenapa? Karena salah satu syarat untuk bisa melakukan mengadukan pelanggaran hak asasi manusia di Mahkamah Internasional dengan menggunakan mekanisme treaty-based mechanism ini, salah satu harus negara tersebut. Ini mungkin bisa dilihat dalam pasal 7 Undang-Undang Pengadilan HAM. Ini jadi yang kedua, selain negara-negara tersebut masuk dalam ratifikasi Statuta Roma, maka syarat yang kedua adalah pelanggar hak asasi manusia tersebut dikategorikan melakukan kejahatan genosida, kejahatan terhadap pengadilan hak asasi manusia. Yang kedua, secara menyeluruh atau sebagian terhadap pelanggaran hak di dalam Statuta Roma.
Artinya sebelum masuk ke mahkamah internasional, kalau menggunakan treaty based mechanism ini, maka negara yang bersangkutan sudah mengadili, sudah memproses terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Nah, apakah kemudian kasus FPI yang saat ini dilakukan pengajuannya ke Mahkamah Internasional sudah melalui mekanisme tersebut, yaitu sudah pernah diadili di dalam negara Indonesia. Kalau misalnya belum pernah diadili di negara Indonesia atau dalam proses penyidikan di negara Indonesia, maka berdasarkan pasal 17 ayat 3 Statuta Roma ini tidak bisa diajukan ke Mahkamah Internasional. Syarat yang ketiga untuk bisa masuk ke Mahkamah Internasional tersebut adalah sebelum ke Mahkamah Internasional terlebih dahulu kondisi ini dimungkinkannya untuk diberlakukan sebagaimana disebutkan di dalam pasal 4 Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, di mana peradilan HAM tersebut berada di bawah peradilan umum. Jadi kalau misalnya kasusnya terjadi di Indonesia, maka berdasarkan pasal 4 ini, Indonesia memiliki kewenangan dan hak untuk menyidangkan kasus pelanggaran HAM tersebut di Indonesia terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Internasional. Nah, ini hanya sebatas kategori saja terkait dengan apa itu kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan. Ini karena dua hal ini, baik itu genosida ataupun kejahatan nasional, kejahatan kemanusiaan, menjadi syarat untuk bisa disidangkan di Mahkamah Internasional. Saya kira itu dulu apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kesimpulannya, bisa atau tidak, silakan tadi saya sudah sampaikan terkait dengan dua mekanisme yang ada di dunia tersebut. Kurang lebihnya maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.